keliling. Gak. Lu liat gak ada telur tuh? Yang mana sih? Itu tuh yang no. Oh, yang itu. Iya. Yaudah kita kesana aja dulu. Iya. Telurnya Mbak. Ih, mahal banget Pep. Telurnya lu jadi beli. Harga telurnya mahal, soalnya lagi inflasi. Inflasi? Inflasi apa sih? Nggak tahu. Kalian nggak tahu inflasi itu apa? Apa itu inflasi? Inflasi adalah salah satu efek krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dapat melanda di suatu negara. Pengertian lainnya adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga tajam yang terus-menerus selama periode waktu tertentu. Apa sebab terjadinya inflasi? Sebab inflasi ada beberapa faktor yang dipengaruhi, yaitu permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Yang kedua, biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga, uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kelima, perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut juga dengan ekspektasi inflasi. Penyebab inflasi yang terakhir yaitu adanya gejolak karena politik dan ekonomi. Di Indonesia sudah terjadi pada tahun 1968 sehingga menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Apa saja jenis-jenis inflasi? Berdasarkan kenaikan harga, inflasi itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat adalah hiperinflasi. Inflasi ringan yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang yaitu kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat yaitu kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali yaitu kenaikan harganya di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan asalnya, inflasi itu dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Berdasarkan besar cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi tertutup atau closed inflation, yang kedua inflasi terbuka atau open inflation, dan yang ketiga hiperinflasi. Bagaimana pemerintah menangani inflasi? Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti yang pertama meningkatkan tarif pajak, kedua melakukan pinjaman, ketiga mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter dan non fiskal. Dalam mengatasi inflasi di sebuah negara, pemerintah juga melakukan kebijakan lain, non fiskal maupun non moneter. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap inflasi di saat pandemi COVID-19? Yang pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial dengan melakukan operasi pasar, kebijakan HET atau harga eceran tertinggi, dan harga acuan untuk bahan pangan. Yang kedua, ketersediaan pasokan melalui pembentukan logistik di daerah konsentrasi COVID-19.
Di tingkat retail, dilakukan pembatasan pembelian. Selain itu, pemerintah akan memberikan relaksasi khusus untuk komoditas tertentu. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi. Pengawasan juga dilakukan bersama Polri, kerjasama antar Pemda, dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN dan BUMD. Yang keempat, lakukan komunikasi efektif. Pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah dan pusat atau TPID dan TPIP berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. Komunikasi bijak juga dilakukan agar masyarakat tidak melakukan panic buying. Kebijakan lain di luar kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 1. Menstabilkan pendapatan masyarakat. 2. Pengawasan distribusi barang. 3. Menambah hasil produksi. Mempermudah masuknya barang impor. Dan menetapkan harga maksimum.